Ketika ditanya pocah-pocah, korban bereaksi bahwa iya, korban mendapatkan pocah-pocah dari si oknum X tersebut. Ketika teman-teman sudah tahu bahwa anak autism seperti apa, bahwa memang salah satunya adalah gangguan di bahasa komunikasi dan juga ada gangguan di kualitas intelektualnya, sehingga yang terjadi apa? Mereka tidak bisa menceritakan apapun kejadian seperti orang reguler. Jadi jangan pernah menganggap anak-anak autism itu bisa kemampuannya seperti anak-anak reguler atau anak normal. Ya, Oktober November 2024 itu sudah mulai tuh Hikari atau korban, selanjutnya saya sebut korban, itu mulai adanya perilaku negatif yang baru, yaitu sudah ketahuan sama ibu korban mulai memegang, meremas alat-alat vital dari ibu korban. Itu adalah perilaku baru Oktober November 2024. Jadi sebenarnya ibu korban sudah curiga di Oktober November. Hanya karena ketika ibu korban bertanya kepada korban dan korban tidak bisa menceritakan secara detail seperti anak-anak reguler yang lain, yang terjadi ibu korban akhirnya lupa karena kegiatan yang lain. Lalu yang kedua, Februari 2025 sampai Maret 2025 ternyata itu diulang atau repetisi. Yang tadi teman-teman sudah saya kasih tahu bahwa salah satu perilaku atau simptom yang keluar dari anak autism itu adalah repetisi. Jadi dia mengulangi lagi ke Februari 2025, Maret 2025, which is itu bicaranya adalah November, Desember, Januari, Februari, 4-5 bulan kemudian diulangi lagi masih korban kepada orang tuanya. Makin curiga dong. Nah, tanggal 6 Maret akhirnya ibu korban membuat satu percakapan yang baru untuk usahanya biar lebih jelas nih, kenapa sih kira-kira anak saya kok kelakuannya begini yang baru. Ditanyalah tentang kehidupan sekolahnya, temenmu gimana, disebutin satu-satu teman sekolahnya itu, si A, si B, si C, si D dan sebagainya. Jadi ditanya yang ini jahat apa enggak, jadi lebih mudah untuk ibunya men-screening. Ketika semua temannya ditanya, dijawabnya baik semua, maka isenglah ibu korban menceritakan satu-satu, bertanya satu-satu nama dari guru. Ketika kita sebut X dan gendernya adalah laki-laki, yang terjadi korban menyatakan itu jahat, itu jahat, itu jahat. Oke? Nah, lalu dikejar lagi, jelas dong. Ibu korban kan semakin was-was, semakin cemas. Jangan-jangan memang ada kejadian. Ditanyalah lagi. Mereka sebagai layaknya ibu dan anak, sebagai layaknya ibu dan anak yang lain lah, pasti ada bahasa yang mereka punya kesepakatan, dalam arti kata biasa sudah dia lakukan. Nah, di bahasanya ibu korban dan korban, di dalam bahasa untuk memegang, meremas, membelai, itu kan kalau di Jakarta, mohon maaf saya menyatakan agar lebih paham, kan kalau di Jakarta kita ngomongnya grepe. Kalau di bahasanya ibu korban dan korban adalah poca apa? Pusing ini? Poca ya? Poca-poca ya? Nah ketika ditanya poca-poca, korban bereaksi bahwa iya,
korban mendapatkan pocah-pocah dari si oknum X tersebut yang notabene adalah guru dari korban. Di tanggal 6 itu pula, karena jawaban dari korban dan juga feeling dari seorang ibu yang terjadi, langsung ibu korban menelpon wali kelasnya saat itu juga. Dan berikutnya di poin nomor 4, barulah seminggu kemudian direspon oleh sekolah dengan cara dipanggil, tapi tidak pertemuan formal. Parameternya apa? Tidak ada notulen rapat, tapi ibu korban menerima undangannya lewat WA, jadi ada bukti, ada data. Nah, hasil rapat intinya pihak sekolah hanya menampung semua komplain dari ibu korban. Jadi karena tidak ada notulen rapat, saya mewakili ibu korban tidak bisa berkata apa-apa karena memang tidak ada notulen rapat. Tapi yang terjadi ada rapat atas keluhan atau komplain dari ibu korban, dan itu jedanya 7 hari. Tanggal 6 komplain, tanggal 14 baru meeting mereka. Dan inisiasinya dari sekolah. Oke. Tanggal 17 Maret lah. Sebelum ke tanggal 17 Maret, saya juga mau menginformasikan bahwa tanggal 14 Maret meetingnya itu selain dengan kepala sekolah, wali murid dan guru, juga ibu korban ditemani oleh 3 orang tua murid yang lainnya. Jadi ada saksi juga bahwa memang ada meeting. Oke. Tanggal 17 Maret ibu korban melaporkan kepada KPAI dan KNDI. Tanggal 18 Maret melaporkan kembali kepada UPTD PPA Tangsel. Di poin ini UPTD PPA menyarankan untuk lapor ke Polres Tangsel. Dan tanggal 20 Maret ibu korban ditemani dengan beberapa temannya, salah satunya adalah founder dari komunitas ABK di Tangsel, itu melapor ke Polres, dan Polres saat itu merekomendasi, memberikan surat rekomendasi kepada RSUD Tangerang Selatan untuk melakukan visum. Jadi visum dilakukan pada tanggal 20 Maret. Ya. Jadi 20 Maret udah ada proses visum di RSUD Serpong Utara, RSUD Serpong Utara. Tanggal 24 Maret UPTD PPA memberikan support dalam bentuk konseling atas trauma. Tanggal 15 April, jadi udah jumping untuk ke April. Jadi kalau kita hitungannya dari mulai laporan ke Polres tanggal 20 Maret, berarti udah bergerak kepada di bulan April. 15 April buat BAP di Polres. Ada semua keterangannya di sini, dan mulai saat itu sudah ditemani salah satunya oleh Ibu Dr. Veronica, ada di sini, Bu Vero. Ibu Dr. Veronica Trimardani MSc SPSI ini adalah dosen disabilitas LSPA dan LSPR, dan beliau juga ngajar di UI ya, Bu Vero ya? Oh enggak, udah ya, oke. Nah, jadi sudah mulai ditemani oleh Bu Vero. Nah, tanggal 22 April ibu korban membuat surat kuasa kepada kita berdua, karena saya baru dikontaknya di pertengahan April. Jadi teman-teman bisa lihat tanggal 20 Maret udah mulai laporan, baru saya dikontak oleh komunitas ABK UMKM itu di akhir minggu pertama April. Barulah saya datang ke Jakarta itu tanggal 22 April, dan di hari itu juga saya mendapatkan surat kuasa untuk nantinya bisa bercerita pada hari ini, selain kepada lawyer. Tanggal 24 bersama Ibu Vero itu ke kantor UPTD lagi
sebagai agenda pemeriksaan psikologis korban. Nah, setelah sampai dengan poin yang tadi, sampai dengan tanggal 24 April, yang terjadi selesai. Dalam artian, ibu korban hanya sekedar bertanya kepada pihak Polres, yaitu Pak Hendra, mengenai progres daripada kasus anaknya. Nah, setiap pekan ditanya, akhirnya yang terjadi, Itra, dan arti kata ibu korban itu baru dapat informasi tanggal 20-an Mei bahwa akhirnya proses sudah pada tahapan terlapor, sudah dikirimi surat panggilan, tapi terlapor itu statusnya adalah saksi.